Tani Vlog Channel. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mencoba mengangkat permenungan malam hari ini, bagaimana kita belajar setia. Jadi rupanya di dalam kata setia itu ada nuansa apa? Keteguhan hati. Jadi keteguhan hati itu tidak pernah goyang. Enggak, gua ini aja. Ini. Memang itu bagus, memang itu menarik, tetapi saya tetap ini. Ini setia. Dan tapi ingat, di dalam kesetiaan ini tidak berarti ada sebuah mentalitas merasa bahwa hanya kelompok saya yang paling baik dan benar. Bukan. Jadi di dalam kesetiaan bukan ada fanatisme. Nah, itu. Bukan ada fanatisme yang mematikan. Tidak. Di dalam kesetiaan ada keteguhan karena apa? Merasa bahwa hati saya ada di situ. Hati saya ada di situ. Dan kedua, dalam kesetiaan itu adalah apa? Ada kepatuhan, ada ketaatan. Jadi rupanya bukan hanya menyatukan hati, mau menyatukan hati tadi, tetapi juga menyatukan hati di dalam ketaatan, kepatuhan. Maka kesetiaan tentu ditunjukkan lewat apa? Kemauan untuk selalu hadir, selalu ada. Itu kesetiaan. Jadi aneh kalau misalnya di dalam sebuah ikatan komunitas apapun, entah itu keluarga, entah itu persekutuan doa, orang itu loyal, setia, tetapi tidak patuh hadir. Nah, ini diragukan kesetiaannya. Salah satu yang membuat saya sampai sekarang, saya memang sejak di Bandung, saya seringkali memberikan renungan di persekutuan doa. Saya memberikan renungan persekutuan doa yang besar dan persekutuan ada yang kecil banget, cuma beberapa orang. Hanya yang selalu saya lihat, apa yang membuat saya terenyuh, apa yang membuat saya kagum dengan persekutuan doa karismatik adalah apa? Doa dan puji-pujiannya bisa membawa orang tersentuh, bisa membawa orang mengungkapkan hatinya, apa yang dia rasakan. Jadi mau persekutuan doa sebanyak, sebesar, sekecil apapun, saya melihat hal yang selalu sama. Bahwa di dalam doa dan puji-pujiannya, orang bisa terhanyut, orang bisa terbawa. Indah. Yang harus dikembangkan adalah bukan hanya semata-mata terhanyut dan terbawa, tetapi juga harus menjadi sebuah doa yang berbuah. Jadi bukan doa yang hanya menjadi sebuah kenikmatan diri sendiri. Nah, ini bukan doa yang baik dan benar. Kalau doa itu hanya demi kenikmatan diri sendiri. Bahwa saya bisa terhanyut, bahwa saya bisa terbuai, bahwa saya bisa meledak, bahwa saya bisa menangis, bahkan betul-betul bersuka cita. Bukan. Harus ada buah lain yang tumbuh muncul dari gerakan yang seperti itu. Dan ini selalu saya lihat. Saya pribadi pun sama. Saya memang setiap hari membaca Mazmur. Membaca Mazmur dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, saya lebih mudah tersentuh dengan lagu-lagu rohani gitu ya. Dengan Mazmur itu susah sekali kata-katanya gitu ya. Walaupun itu adalah buku doa yang paling mutakhir dalam gereja Katolik. Betul, saya harus hormatin, saya harus berkata amin, betul. Tetapi lagu rohani itu sungguh menunjukkan emosi, kedekatan, langsung ngomongnya. Jadi itu yang bisa kita lihat, hal yang selalu harus muncul. Ini yang harus kita hargai. Ini adalah kekuatan persekutuan doa. Namun sekali lagi tidak boleh hanya berhenti di situ. Maka di sini kesetiaan itu diuji. Kesetiaan itu harus dibuktikan. Buktikanlah doa-doamu dalam tindakan. Buktikanlah tangisan, pujian, kasihmu kepada Tuhan di dalam karyamu. Di sini butuh kesetiaan. Saya tertarik untuk mengambil perikop dari kitab Daniel. Mungkin ini bukan kitab yang baru Anda baca, tapi saya bacakan saja lebih baik.
Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahnya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar dan bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, lihat di sini bahwa kita bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego bertahan di dalam penderitaan. Jadi mereka setia, mereka berpegang teguh, mereka patuh taat pada iman mereka. Bahkan tadi di ayat 18, kalau Anda sempat menggarisbawahi, dikatakan di 17, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan. Tetapi seandainya tidak, seandainya Allah tidak bisa menyelamatkan kami dari api perapian ini, sadarlah, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu." Jadi lihat di sini, kesetiaan itu tidak ada hubungannya dengan apa? Menguntungkan saya atau tidak.
Jadi kalau menguntungkan saya pegang, dan kalau tidak menguntungkan saya lepas, itu bukan kesetiaan. Itu namanya pengkhianatan. Jadi kesetiaan itu tidak boleh dikoneksikan dengan apa? Apakah itu memberikan keuntungan, memberikan nilai positif, memberikan nilai tambah bagi hidup saya atau tidak. Maka kalau pertanyaannya setia itu berpegang teguh, patuh dan taat, memegang erat, maka kesetiaan itu rupanya dibentuk dan dimurnikan oleh penderitaan. Sedangkan kesetiaan adalah apa? Adalah berani berpegang teguh pada kebenaran, pada kebaikan, walaupun mempunyai kesempatan untuk mengkhianati. Nah, maka seperti tadi saya katakan, kesetiaan itu diolah lewat apa? Lewat penderitaan. Maka kita harus lihat tadi pun sama Sadrak, Mesak, dan Abednego bertahan di dalam penderitaan. Jadi orang itu mampu bertahan dalam penderitaan kalau apa? Kalau orang itu menemukan arti positif dari penderitaan yang sedang dia alami. Jadi penderitaan itu akan bisa dia tahan, akan bisa dia pegang kalau dia melihat bahwa dengan penderitaan ada maknanya. Saya menemukan makna, saya menemukan arti dari penderitaan ini. Maka kita bisa melihat bagaimana cara kita menemukan makna kehidupan dari penderitaan ini. Pertama, kita bisa menemukan makna kehidupan kita kalau apa? Kalau kita merasakan bahwa seluruh pekerjaan ini memberikan sukses, hasil, memberikan pendapatan, memberikan sesuatu yang membuat saya puas. Membuat saya berkata bahwa semua pengorbanan ini kebayar, itu dia. Capek ini tidak akan terasakan kalau orang-orang, istri dan anak-anak saya bahagia. Itu seorang suami yang bekerja keras, dia akan merasakan kehilangan capeknya. Dia tidak akan pernah berpikir rasa sakitnya, dia tidak akan pernah berpikir kelelahannya, dia tidak pernah berpikir macet-macetnya pada saat melihat istri dan anak-anaknya sukacita karena pengorbanan dia. Sama, jadi orang menemukan makna kehidupan karena apa? Karena sesuatu yang dilakukan berguna, memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Yang kedua, kita bisa mengalami pengalaman makna kehidupan lewat apa? Pengalaman yang indah, pengalaman kasih sayang, pengalaman diterima. Jadi pengalaman cinta, pengalaman kasih sayang adalah pengalaman yang mutlak kita alami dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan di dalam apa? Di dalam menemukan meaningful, kebermaknaan hidup. Dan yang ketiga adalah apa? Orang menemukan makna hidup kalau orang itu bisa menerima menghadapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Jadi, kalau pada saat orang bisa menerima, mengalami, menghadapi situasi yang dia tidak kehendaki, tidak bisa dia pergi dari situasi itu, dan dia mau menghadapinya. Di situ dia bisa menemukan kebermaknaan. Jadi di sini yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus dalam khotbahnya, saya ingat di 2013, Bapak Paus pernah berkata, jangan pernah kita menjadi pribadi yang melarikan diri dari salib. Nah, ini bagus kata-kata Bapak Paus. Jadi Bapak Paus mengingatkan kita tidak pernah boleh menjadi pribadi yang mudah melarikan diri dari salib. Nah, jadi sekarang bagaimana saya bisa menghadapi penderitaan yang tidak dapat saya hindari? Ini kan berarti butuh skill, gitu ya. Butuh sebuah kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk menghadapi pengalaman yang menyakitkan, dan saya tetap setia memanggulnya. Saya tetap setia memanggul salib ini, gitu ya.
Karena apa? Ini peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa melarikan diri gitu ya. Sampai kan mungkin Anda pernah cerita Anda pernah mendengar sebuah cerita seorang bapak, ini cerita yang banyak sering diceritakan gitu. Seorang bapak itu tiba-tiba dia masuk ke lemari, dia buka lemari besi, lalu dia cari file. Dia buka-buka file, lalu istrinya tanya, "Loh Pak, kamu sedang cari apa?" "Saya sedang cari surat kawin, perkawinan gereja." "Emang kenapa?" gitu. "Saya mau cari apakah di surat perkawinan gereja itu ada kadaluarsanya atau enggak sih," gitu ya. Jadi, apa yang saya maksudkan, bahwa panggilan, tugas, tanggung jawab, itu tidak ada kadaluarsanya. Bahkan saya ingat sekali Bapak Paulus pernah berkata, tidak ada kata pensiun dalam mewartakan Injil. Maka di sini kita harus belajar bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan. Kita bisa bertahan dalam penderitaan bukan karena kita bisa mengubah penderitaan itu, bukan. Mengubah pengalaman itu supaya terjadi seperti yang saya kehendaki, bukan. Justru kita harus merubah sikap kita terhadap penderitaan itu. Merubah sikap, bukan merubah peristiwa, merubah sikap. Jadi merubah sikap ini adalah sebuah apa? Kemampuan rohani. Ini adalah kemampuan rohani untuk membalikkan penderitaan menjadi berkat. Nah, jadi di situ bagaimana kita bisa apa? Mengubah sikap kita. Be faithful. Percayalah. Berimanlah. Orang yang beriman adalah orang yang berani dituntun oleh karya Roh Kudus. Jadi sikap iman itu adalah sikap membalikkan penderitaan menjadi berkat. Ini be faithful. Ini hanya orang beriman yang bisa kayak gitu. Ini hanya orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Maka kita harus menjadi pribadi yang mampu dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana? Roh Kudus hanya bisa menuntun orang-orang yang apa? Orang-orang yang hidupnya punya arah, pikiran, hati, jiwanya terarah kepada hal-hal yang lebih mulia, hal-hal yang lebih berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kita ini hamba Tuhan. Kalau seorang hamba harus selalu setia mendengarkan tuannya daripada mendengarkan dirinya sendiri. Antoni Vlog Channel.